Kalau Shopee kan biasanya harus nongkrong di satu resto supaya lebih jeli lagi, karena saat ini banyak orang yang pakai driver Shopee yang pakai tuyul tuh Pak. Kayak kemarin saya kejadian nongkrong di salah satu resto, saya sampai mau berantem sama driver yang lain. Jadi ini ya, kalau dari saya masukan untuk aplikator dan resto mungkin harus ada ada lagi komunikasi lah untuk masalah parkiran para driver. Terus terang saya kecewa, terus terang. Kita temen dari ini jadi pecah gara-gara tuyul. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini saya ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari ojol. Ya, tepuk tangan atuh seketik atuh. Ya, kan kita seperti tahu bahwa di ojol itu selain ada hal positif juga banyak hal negatif atau hal-hal yang kurang yang kita tidak ketahui ya Pak ya. Ya. Nah, saya ingin tema hari ini kita mengangkat hal-hal yang tidak diketahui oleh publik mengenai keluh kesah kehidupan ojol sekarang ini. Nah, mungkin Bapak bisa ngomong dikit lah, kira-kira apa ya Pak? Siap. Pak, punten, mikna. Rada kita tuh saeutik atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yopi. Kami dari ojol di kota, khususnya kota Bandung. Kita semua ojol-ojol mania yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu dari mana-mananya kan begitu. Mungkin kami ini semua punya keluhan masing-masing. Kenapa ada keluhan? Karena ada ketidakadilan ya Pak. Ya. Ketidakadilan atau ketimpangan yang kami alami sendiri. Nggak di Gojek, nggak di Grab, nggak di Shopee, nggak di Maxim. Mungkin kita punya keluhan masing-masing gitu loh. Untuk itu kami akan mengutarakan hal-hal satu-satunya. Mungkin pertama dari Bapak Lele, boleh? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Nur Soleh dari, kebetulan saya lagi jadi driver Shopee Pak ya. Saya ada sedikit keluhan, khususnya kalau Shopee kan biasanya harus nongkrong di satu resto. Itu kewajibannya itu dapat orderan. Tapi saat ini saya minta untuk manajemen Shopee khususnya IT-nya supaya lebih jeli lagi, karena saat ini banyak orang yang pakai driver Shopee yang pakai tuyul tuh Pak. Jadi saya yang nongkrong di depan resto tuh kalah sama mereka yang dapat, kita yang nongkrong panas-panasan kehujanan malah nggak dapat gitu. Ya untuk itu kami minta untuk manajemen Shopee supaya lebih jeli lagi khususnya IT-nya, tolong diperhatikan lah. Kalau bisa mah yang mereka yang pakai tuyul ada tindakannya seperti suspend kah, atau barangkali ada dirobah seperti sistem Gojek, dibleskan gitu supaya nggak ada nongkrong di resto atau gimana gitu, biar yang mereka driver pakai tuyul itu nggak bisa pasang tuyul. Itu aja mungkin keluhan dari saya Pak. Berarti keluhan yang pertama kita bahas soal tuyul. Ya. Punya keluhan nggak soal tuyul juga? Iya. Udah dong, pindah ke itu lah. Ya, geser. Iya. Kan lu aja saya. Hari ini kita ngobrolinnya banyak hal. Ya, banyak hal. Kita tuyul dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman. Saya mengalami dari memakai tuyul itu ya. Kayak kemarin saya kejadian nongkrong di salah satu resto. Saya sampai mau berantem sama driver yang lain. Saya nunggu sama teman-teman, sama anak-anak semua banyak di situ di resto berjam-jam. Saya nunggu orderan masuk nggak ada. Tapi yang datang dari jauh, driver yang lain yang jauh. Udah ada langsung dapat orderan di situ. Kita yang nongkrong di resto, kita nggak dapat apa-apa. Itu tuh masalah dari aplikasinya atau non sih? Dari aplikasi. Aplikasi ya. Aplikasinya. Ada yang masang aplikasi tertentu. Tambahan aplikasinya. Tambahan aplikasi tambahan. Berarti kecurangan atau Iya, kecurangan. Ya makanya kebanyakan rapper kayak
kejadian kemarin kayak di Naripan kan sampai berantem sampai gimana kan gara-gara itu. Dia yang nongkrong di resto tapi nggak dapet, tapi yang baru datang udah dapet gitu. Kalau saya Mohon ditindaklanjuti. lama-lamain. Sok cobain Pak. Kumaha? Kalau saya boleh gitu, jangan dilama-lamain, tindak aja segera, jangan diundur-undur itu yang pakai tuyul. Kalau saya biar nggak ada yang korban lagi berkelahi apa, harus ditindak tegas itu yang pakai tuyul. Itu teh ya. Ya di PM aja di PM. Hah? Ya di PM aja. Woi. Jangan diundur-undur, segera langsung. Mohon untuk pihak Shopee pun mohon dikaji ulang, banyak yang korban tuh, banyak berkelahi sesama teman yang pakai tuyul. Aja Pak, di Gojek juga sama. Ya, Gojek itu juga ada. Gojek. Tolong dengerin ya pihak Shopee, berantas aja, segera, jangan diundur-undur. Ya, terima kasih. Oke. Terus sekarang selain masalah tuyul, masalah apa parkirannya aja. Ya. Cari lah. Ya. Sekarang masalah kedua, parkiran. Jadi gini ya, kalau dari saya masukan untuk aplikator dan resto mungkin harus ada ada lagi komunikasi lah untuk masalah parkiran para driver. Mungkin di mall-mall udah ada khusus sekarang ya, kayak di King, di TSM itu udah ada khusus. Nah yang di ini bukan saya mau menghilangkan rezeki yang megang parkir di situ, tapi kan harus ada, lihat juga ke kami lah. Sekarang ongkos 8.000, Dikasih 2.000 kita harus bayar parkir 2.000. Nah kalau bisa itu kita itu difasilitasi oleh pihak resto atau aplikator yang menyediakan parkir untuk semua driver itu harus difasilitasi lah masalah parkir gitu. Jadi jangan sampai ada masalah juga antara driver dengan orang yang megang parkir di situ gitu. Jadi masalah di trotoar itu pasti dirazia, itu pasti. Ya. Katanya kayak Kalau kemarin parkir banyak kan dirazia. driver yang diambil sama dinas gitu. Iya. Ya, ada yang aja. Kayak sekarang kan misalkan inilah di sini contoh kita udah disediakan kan parkir gini kan, alhamdulillah jadi nyaman kitanya pas mau ambil itu kan nyaman gitu. Cuman kayak di restoran tertentu ya ada juga yang orang megang parkirnya kadang-kadang kalau yang baru datang juga samalah dimintain gitu. Terus kalau kita mintanya ya kalau ngasihnya nggak sesuai marah deh gitu kan. Tapi dia juga nggak lihat gitu apa yang kita dapat itu kan 8.000 tuh kita harus ngambil makanannya, jaga makanannya jangan sampai rusak atau tumpah, kita antar ke ini proses lah gitu. Kalau dia kan cuma nunggu gitu maksudnya. berarti kan jadi kalau pihak-pihak resto yang udah kerja sama ojol bisa segala, tolonglah siapinlah sarana parkir atau gimana untuk para ojol-ojol yang ada gitu kan. Karena pendapatan anda juga selain limited, ya masa harus ada pengeluaran yang kayak begitu. Ya mungkin harus ada pengertian dari pihak-pihak resto kayak begitu ya. Jadi jangan sampai menghilangkan ini pendapatan tukang parkir juga jangan, karena dia juga kan ada di situ mata pencariannya jaga parkir situ. Tapi jangan juga dibebankan juga ke kita gitu kan. Iya. Karena dari konsumen itu kadang-kadang nggak mau tahu gitu. Iya. Kita bayar parkir berapa? Dia maunya bayar sesuai aplikasi. Ya moga-moga pihak yang punya resto masing-masing semua bisa nyediain ya, agar semua ini kan hubungan kehidupan, maka semua saling berhubungan. Kalau semuanya bisa menciptakan rasa nyaman kan lebih ngena, bener ya kan? Itu semua harus keterima. Assalamualaikum, nama saya Endra Gojim. Saya jadi ojol di tahun 2018 ya sampai sekarang. Nah, yang mau saya bahas di sini tentang masalah orderan fiktif. Di Shopee paling banyak banget yang fiktif gitu ya. Palsuin. Ordernya tuh bisa mencapai 300, 400, bahkan kemarin ini ada yang sampai 1 juta. Itu difiktifin ya. Nah, kalau udah dapat order fiktif gitu, emang repot ke driver, harus ke panti asuhan, harus ngurusin ini itu.
belum reimbursementnya lama banget. Nah itu kalau bisa ya gimana lah, jangan sampai ya dibikin repot gitu si driver. Ya kayak Grab sekarang, Grab kalau ada order fiktif itu nggak usah ke panti asuhan, cukup dipoto aja, foto ini makanannya bahwa ini orderan fiktif. Ya nggak usah sampai ke panti, kan repot juga kalau misalkan tengah malam atau subuh dapat orderan fiktif, masa harus ke panti asuhan gitu. Punten mau nanya, kalau fiktif teh berarti ada seseorang yang ngorder. Iya, yang order. tapi Yang bisa nggak dihubungi. jelas alamatnya, bisa dihubungi. Penipu lah sebilang. Penipu. Jadi setelah kita pick up, dia minta macem-macem kayak isi saldo, minta OTP, jadi mau ngehack akun si driver. Berarti jamaah haram jadah itu ya. Ya, bagi kalian yang tukang order fiktif, ya bangke lah kalian lah gitu ya. Mau nambahin? Mau nambahin nggak yang fiktif, ah? Nah, ini yang fiktif nih. Nah, berarti banyak tuh yang kena fiktif ya. 2 kali fiktif. Aku mah ceritakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Radianto, kalau dipanggil Anto. Saya dulunya sih jualan ya, Pak. Cuman karena ada PPKM, saya nunggu lama, nggak dapat penghasilan. Coba-coba saya ngelamar ke Shopee. Baru berjalan 4 hari nih, 4 hari saya ngojek. Baru aplikasi saya dihidupin jam 6. Saya dapat orderan di Jalan Inhokeng, tapi restonya saya nggak sebutkan ya. Oke. Saya dapat kupat tahu Gitu. kupat tahu 15 bungkus tuh, Pak. Harga dari itu 17 ribuan satunya. Tapi saya itu karena pemula sih yang nggak tahu itu fiktif enggaknya nggak tahu ya. Pas waktunya mau diantar, saya pick up, ada tunai, bayar tunai cash gitu kan. Saya antar ke alamat yang dituju. Pas sampai ke tempat di tujuan, nomor itu nggak ada. Saya bingung sampai nanya, di situ ada RT RW-nya, malah tanya, Pak, nama ini nggak ada di sini. Aduh, saya bingung. Saya telepon teman-teman, kayaknya itu kena fiktif. Saya juga nggak tahu. Aduh, bingung saya. Telepon ke hari Minggu, telepon ke manajemen Shopee-nya, kayaknya lagi libur. Nggak dianggap, makanya saya bawa pulang dulu lah ke anak-anak ke tempat kita ngumpul. Bingung saya harus gimana. Sedangkan itu sampai seharga 175. Daripada saya rugi, ya udah, untuk saya dijual sama anaknya driver lah. Ambil rugi, yang penting laku semua, dijual satu bungkus 10.000. Tapi itu yang pemesannya ada chatting atau Ada, di telepon nggak aktif. Pertama mah oke, saya chatting. Oke, ditunggu ya Pak. Pas sampai ke tujuan saya telepon nggak aktif, sampai saya chatting berapa kali nggak aktif. Saya bingung. Untung ada yang tahu teman-teman, udah itu mah fiktif, udah aja pulang dulu. Nah itu pertama, itu sampai saya ngejual 10.000 lah, jadi rugi 60 ribuan. Yang keduanya, saya dapat orderan di Braga kopi, itu di Braga kopi. Saya nggak tahu ya, itu juga pagi-pagi dapatnya. Baru juga mau dinyalain dapat. Saya ke Braga nggak tahu itu fiktif. Padahal saya udah pengalaman ya. Pertama, yang kedua kalinya pas saya ke resto, pesanannya itu kopi 3 liter, berarti 3 botol. Saya ditinggal nggak begitu nggak tahu itu fiktif atau enggak, anterin lah aja lah ke jalan Babakan Ciamis. Sampai di tempat tujuan, ditelepon tetap nggak ada, sama namanya sama, tanyain, aduh sama. Itu mah saya langsung telepon customer dari Shopee-nya karena saya udah pengalaman. Tujuan ditelepon, dia telepon, saya telepon ke customer Shopee, ya customer service-nya. Pak, harus gini, saya juga bingung. Jadi kalau misalnya uangnya mau kembali, si order itu harus bawa ke panti asuhan. Dari panti asuhan kita ada foto gitu, nanti dikirim tanda terima semuanya. Itu alhamdulillah dari Shopee
masuk lagi ke dompet saya seharga 372. Ya, makanya saya juga kesel. Sebelum itu pas mau diantar tuh ada yang nelpon ke saya, kirain dari Shopee. Saya angkat, "Ya Pak." Ya itu yang ngaku, "Pak, saya dari Shopee, saya dari kantor Shopee." "Oh ya Pak, tolong dibantu Pak. Saya dapat orderan nih Pak, dapat orderan fiktif kayaknya." "Oh ya Pak, Bapak bener dapat orderan fiktif," katanya. "Ya udah Bapak ikutin arahan saya." Saya ikutin. Itu teh yang nipunya. "Pak, Bapak di saldo ada berapa?" Saya di saldo ada, kalau nggak salah dulu tuh ada 25 ribuan lah. Bapak kalau Bapak pengen uangnya kembali, Bapak harus isi saldo dulu seharga 250 seharga yang tadi. Waduh, saya bingung. Kayak terhipnotis saya, Pak. Saya ke ATM dari ATM Kopo kan penuh. Nelpon dulu, "Pak, Bapak jangan ngobrol sama siapa-siapa. Kalau ada security, Bapak jangan ngobrol, ini lagi direkam," katanya. Saya telepon, "Pak, tapi saya bingung." "Ya Bapak ikutin arahan saya." Saya ikutin, masukin kartu. Saya sampai store tunai Pak, 250.000. Sampai store tunai 250.000. Udah gitu, masukin nomor saya, PIN saya, dan nomor PIN saya. "Pak, ikutin arahan saya." Masukin ke pembayaran. Saya oke, ikut pembayaran. Dari situ, "Pak, masukin BRIPA." Udah, "Pak, ini nomor registrasi saya. Nomornya tolong catat." Saya catat. Itu menghead tuh. Iya, saya sebelumnya nggak tahu. Cuman jahat deui jangan. pas untungnya saya agak sedikit sadar lah Pak, pas mau diklik saya kembalikan dulu. "Pak, maaf, Bapak bener dari kantor Shopee atau bukan?" Gitu. "Iya Pak, gini Gini Pak, kalau Bapak bener-bener dari kantor Shopee, kalau ini saya klik oke gitu ya, klik oke, uang saya pasti masuk ke rekening Bapak." Goblok, bisa gitu kan Kang, sampai nggak saya di ATM sampai ngamuk. Bener Pak, artinya Pak, anu ngorder fiktif, saya tenan naon ridho tapi didinya tinggal ganjaran ta di akhirat. Sing menang kutukan siapa? Kutukan. Ya mungkin itu aja Pak keluhan dari saya Pak. Ada tambahan? Ya ada tambahan yang kena order fiktif. Berarti fiktif teh banyak pisan ya. Boleh. Mangga, yuk ceritakan nu fiktif. Keluhan dari saya ya. Ya, yuk. Masalah pertama ya. Tolong itu yang pakai GPS palsu tuh yo, tolong segera diberantas dengan tegas secepat mungkin. Biar nggak ada pilih kasih. Gitu aja. Saya dari pagi buktinya baru 5, terus terang. Biar kita enak-enak lah, bagi rata lah, gitulah. Jangan pilih kasih. Termasuk kita yang polosan, kasihan. Gitu aja. Tolong pihak Shopee bertindak dengan tegas. Itu aja dari saya. Itu teh Mungkin dari Pak Yana. punten bari nanya eta teh bisa GPS-na di bodong eta teh kumaha carita eta teh aya aplikasi. Oh, pakai itu ya? Khusus. Ya. Itu teh kurang ajar pisan teh. Oh, itu curang. Sampai Itu 20 curang. orderan bisa masuk 20 lebih. Kita Ya, cuma ibaratnya 5, 8. di rumah duduk manis kita tinggal Nah, itu aja. tuyulnya, Keluhan dari saya, unek-unek saya. tuyul Itu di aja. satu resto udah kena. Udah, itu aja. Iya. Terus terang saya kecewa, terus terang. Kita temen dari ini jadi pecah gara-gara tuyul. Terus terang. Yang tuyul Nah, etanya. itu jadi pecah. Berantas lah, udah gitu aja. Oke, Mungkin. atur nuhun. Mungkin dari Pak Iman terus. Terus, tadi yang siapa yang kena fiktif? Punten, Pak. Mas duduk, Mas. Pasnya pakai benang gede oge, ageng Iya. oge. Assalamualaikum. Yuk. Nama saya Asep dari Cipaera. Pengalaman saya kena fiktif waktu itu waktu saya mangkal di Gudang Selatan. Dapat nasi Pak Gigi. Nasi goreng bistik. Si alamat yang dituju sama juga Gudang Selatan, cuman nomor 97. Sama dari awal persaingan dagang. Warung ini kayaknya pingin nyobain warung satunya lagi. Awalnya gitu. Udah di order, makanannya selesai, saya antar, udah nyampe tujuan. Saya tanyain yang kebetulan namanya Yosep. Saya tanya ke alamat yang dituju, oh nggak ada nama Yosep di sini. Coba ditelepon, saya telepon, nggak diangkat. Saya chat nggak dibalas. Wah udah itu indikasi fiktif. Akhirnya udah berapa kali saya coba telepon, saya chat nggak dibalas. Ya udah ambil kesimpulan ini fiktif, udah aja.
akhirnya sesuai prosedur telepon saya di screenshot, saya chat si customer tuh yang fiktif, saya screenshot, itu kan syarat buat dilampirkan ke kantor. Habis gitu saya lari ke panti asuhan, saya kasihin. Yang bagusnya lagi itu dari pihak panti asuhan udah paham, mungkin dia karena sering nerima kayak orderan fiktif, dia udah paham. Ayo Pak, sini foto dulu di sini, yang backgroundnya ada nama panti asuhannya, syaratnya itu kan. Terus Pak, ini kwitansi ininya serah terima, jadi makanan saya kasih ada kayak kwitansi kayak gitu ya. Nah dari situ itu sesuai prosedur saya laporkan ke pihak kantor. Nah dari pihak kantor datang email, lalu dari email itu saya balas kayak screenshot foto yang itu saya kirim. Akhirnya udah diverifikasi, udah ini ternyata betul. Malah dari pihak perusahaan juga katanya udah berusaha telepon yang namanya Teddy. Emang betul Pak, nggak diangkat dari pihak perusahaan tuh. Ya udah Bapak paling tunggu 3 hari, kalau nggak sampai seminggu. Itu nanti klaim ininya bakal cair ke Bapak. Oke siap, saya tunggu. Sampai akhirnya hari ketiga uang masuk. Jadi Saya diganti sama pihak Shopee-nya. Betul. Yang jadi masalah sama fiktif-fiktif ini, waktu Bapak kepake, jelas. Dari situ ya, dari situ saya ngabisin Harus nelfon ke sana ke sini. hampir 3 jam saya ngurusin itu. Terus dari situ saya balik lagi sorenya tuh ke sana. Ternyata yang di sana tuh bukan saya aja. Pak, di sini banyak, udah ada 20 orang katanya. Namanya Teddy, kalau yang ini namanya Teddy. Sebagian udah kena, sebagian enggak. atau nun bisa loh Pak. Ingat ya yang fiktif, tuyul dan lain-lain. Ya, sekarang ini soal apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Nurul Iman. Saya mau khususnya mau ngasih masukan buat Shopee Food Indonesia ya. Khususnya untuk pencairan dana tuh dari Shopee. Kalau buat saya pribadi tuh kan untuk yang khususnya buat semua driver yang udah berkeluarga nih, kita kan minimal dapat uang tuh harusnya pencairannya terlalu lama gitu. Kan kadang satu hari kita withdraw tuh dari jam 7 pagi cairnya sampai jam 2 siang, kalau enggak diundur lagi sampai malam. Ya alangkah baiknya tuh dari pihak Shopee kerjasama sama yang lainnya kayak Gojek atau itu kan lewat OVO atau apa gitu. Jadi dikala kita ada kebutuhan apapun tuh jadi bisa langsung dicairin hari itu juga. Kalau masukan dari saya tuh pengennya tuh dari Shopee minimal jangan terlalu lama lah, 1 kali 24 jam tuh terlalu lama. Inginnya tuh 2 jam lah, 1 jam udah cepet gitu kan. Ibaratnya kan nggak akan terlalu lah lama kalau bikin sistem kayak gitu. Kalau dari saya tuh gitu. Cuman ada satu lagi masalahnya dari orderan juga. Kadang kita nganterin orderan tuh titiknya tuh nggak pernah jelas sama si Google tuh. Kadang kita udah di mana baru masuk itu. Kadang kita lewat ke Jalan Buah Batu nih, kita udah nyampe di Malabar atau di daerah Lengkong sini, itu baru masuk titiknya. Kadang kita harus balik lagi. Kan untuk masalah itu kan driver juga sama, dari pengeluaran bensin kayak gitu kan sama. Ya tolonglah dari saya masukan pribadi untuk pihak Shopee lebih lebih bagus lagi ke depannya lah, ada perkembangannya. Jadi kayak respon keluhan tuh dari driver tuh cepet tanggap. Jadi jangan terlalu diabaikan gitu kan, karena kita juga sama-sama mencari uang tuh dari hasil keringat kita sendiri ibaratnya. Jadi jangan terlalu diramah-ramah, responnya dicepetin aja gitu kalau dari saya. Iya, ini sesepuhnya lagi nih. Mungkin ini hanya sekedar himbauan atau masukan dari beberapa driver dari kita. Di antaranya, ya saya nggak usah sebutkan restonya ya. Tolonglah kalau tiap resto yang ada ompangnya, khusus yang ada ompangnya resto, itu tolong jangan di anak tirikan kita yang baru datang gitu loh. Kenapa? Karena
kita baru datang ke resto, kita malah nunggunya lama. Ya, kan tuh jadi yang opang di resto tersebut aja yang diduluin gitu. Pangkalannya gitu loh. Jadi kan udah pada kenal sama pegawai-pegawai. Gitu. Jadi tolonglah jangan dianaktirikan karena kita kan sama-sama cari usaha, cari makan buat anak istri. Ya. Tolonglah disamakan. Ini hanya himbauan pada tiap resto. Mau di mana aja lah kan gitu. Ya. Dan lagi terus ada juga masalah parkiran. Tolonglah di tiap resto sediakanlah parkiran untuk kita ojol ini. Kenapa? Karena penghasilan kami cuma sedikit Pak dari situ. Masa harus sepotong lagi sama parkiran. Tolonglah himbauan ke resto-resto sediakanlah parkiran untuk ojol gitu loh. Khusus buat kami gitu. Mungkin sekian Pak. Nah, buat customer kalau misalkan ada catatan nih atau apa permintaan khusus, sebetulnya kami itu udah sering menyampaikan kepada resto. Kalau misalkan catatan itu tidak dihiraukan, bukan salah kami dari driver, karena kami sudah menyampaikan. Terus di aplikasi juga kan ada tertera. Contoh misalkan, Pak minta sambelnya yang banyak ya. Saya sudah bilangin, Mas minta sambelnya yang banyak. Tapi yang dibungkusin itu sedikit. Nah, komplainnya jangan ke kita driver, tapi ke resto. Jangan kasih bintang 1 ke driver karena bisa menghambat insentif cair. Iya. Anda bisa menghambat rezeki kami cair. Padahal kan misalnya kalau misalnya burger minta loba, Nah, kan kita tahu banyak atau enggak kan tergantung dari resto kan. Nggak mungkin si ojol kudu makan heula kan atuh itu mah cilakanya. Jadi kalau kita itu Mbak buat para customer kita itu datang itu cuma nunjukin aplikasi, nyampein catatan, masalah dia memenuhi makanan itu sesuai atau tidak dengan permintaan semua customer, bukan salah kami driver karena kami cuma mengantarkan aja gitu kan. Jadi kalau ada komplain, tolonglah jangan sedikit-sedikit komen yang nggak baik ke kita atau ngasih bintang 1 itu bisa menghambat insentif kami cair. Kita udah cukup dapat keluhan. Terakhir sebelum penutup saya ingin Bapak siapa Pak? Penutupnya dari Bapak. Habis itu kita tutup nyamanya. Pesan, kesan apapun, kuma Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebagai penutup aja ya. Tadi keluh kesah dari masing-masing driver baik dari masalah tuyul, masalah parkiran, masalah rodalan fiktif. Ya, apalagi masalah konsumen buat customer juga itu ya. Udah kita bahas semua. Kami atas nama seluruh driver jangan ada gontok-gontokan di antara kami karena kita sebagai mitra dari perusahaan ojol, bukan sebagai karyawan. Dimanapun kita untuk memperpanjang silaturahim, kita semua saudara. Juga buat manajemen juga harus lebih jeli lagi. Tolong perhatikan kami. Ya. Ya mudah-mudahan PPKM cepat beres, orderan makin banyak, customer banyak yang pesan, kita juga banyak rezeki gitu aja mungkin ya keluar. Terima kasih banyak Bos Sugi, salam tukang kain. Kita jauh dulu. Hatur nuhun ya semuanya. Yo. Semua ojol. Ayo. Ojol. Salam satu aspal.